tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Itu yang selama ini ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam tugasnya. Kemudian sikap Pak Prabowo tentu sebagai bawahan presiden, yang selama ini kan banyak tuduhan dialamatkan kepada Pak Prabowo ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, ini bisa jadi duri dalam daging, kan begitu tuduhannya. Namun ternyata Pak Prabowo menunjukkan sikap yang gentle, sikap yang satria. Beliau bertugas sebagai prajurit, artinya beliau paham betul bahwasannya komandan beliau adalah Pak Jokowi, dalam hal ini presiden, dan beliau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai Menteri Pertahanan, dan itu dimaksimalkan beliau. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali memuji pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia menilai pemerintah saat ini berhasil menjaga perdamaian dan kerukunan. Hal itu menurutnya hasil kerja keras dan sikap para pimpinan yang selalu rukun. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kerukunan, perdamaian, keberhasilan pemerintah bukan seperti durian jatuh dari pohonnya. Bukan juga hadiah, tapi ini adalah upaya. Ini adalah kerja keras, kehendak, ini adalah pemikiran, dan ini adalah niat. Niat kita, niat Pak Jokowi, dan niat saya juga. Hanya semata-mata demi kebaikan dan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, tidak ada lain, ujar Prabowo dalam sambutannya ketika menghadiri konsolidasi Partai Gerindra di Kota Bogor pada Minggu 25 Juni 2023. Pekerjaan yang mudah, kerukunan, perdamaian, keberhasilan pemerintah bukan seperti durian jatuh dari pohon, bukan hadiah, tapi ini adalah upaya, ini adalah kerja keras, ini adalah kehendak, ini adalah pemikiran, ini adalah niat. Dan niat kita, niat Pak Jokowi, niat saya hanya semata-mata kebaikan dan keselamatan bangsa dan rakyat. Prabowo kemudian menyebutkan banyak negara yang terlibat perang saudara. Ia bahkan menyinggung negara-negara yang jatuh secara ekonomi hingga tak mampu membayar gaji dokter hingga polisinya. Negara seperti Sudan yang begitu kaya, akhirnya rakyatnya begitu menderita. Ibu kotanya hancur oleh perang saudara. Kita melihat di banyak belahan dunia terjadi peperangan, terjadi ekonomi yang hancur negara-negara di sekitar kita, seperti Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan bahkan sudah tidak mampu membayar gaji pegawainya, ujar Prabowo Subianto. Oleh perang saudara, kita melihat di banyak belahan dunia terjadi peperangan, terjadi ekonomi yang hancur. Negara-negara di sekitar kita, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, bahkan sudah tidak mampu membayar gaji pegawai. Bayangkan bagaimana kalau negara kita seperti itu, tidak mampu membayar gaji hidup. Kita patut bersyukur negara kita seperti ini. Ini adalah karena kita mampu menjaga kerukunan. Ini karena kita bahwa pemimpin kita bisa rukun, bisa bekerja sama, ucap kembali Prabowo Subianto. Prabowo kemudian mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi berhasil menjaga kerukunan dan juga perdamaian. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan bahwa kita memimpin, kemampuan dan kehendak untuk menjaga kerukunan. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana saya ada di dalam pemerintah tersebut. Saya sebagai Menteri Pertahanan beliau, kita berhasil menjaga kerukunan bangsa ini sampai sekarang, ujar Prabowo Subianto. Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyinggung soal keputusannya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo di depan para kadernya. Dirinya pun menyebut tidak menyesali keputusan tersebut.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya melalui video conference dalam acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra DKI Jakarta Barat pada Minggu 18 Juni 2023. Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Dan hari ini saya semakin yakin bahwa keputusan saya benar. Dan keputusan saya adalah untuk kebaikan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, ungkap Prabowo Subianto. Dirinya pun paham di awal keputusannya banyak para pendukungnya yang mungkin kecewa. Bahkan dirinya juga menyebutkan ada yang marah atas keputusannya tersebut. Saya mengerti, saya paham. Di awal-awal banyak di antara pendukung-pendukung saya mungkin kecewa bahwa saya bergabung, ada juga yang mungkin marah, ucap Prabowo Subianto. Prabowo pun meyakinkan dirinya melihat komitmen Presiden Joko Widodo untuk kepentingan Indonesia selama dirinya bergabung di pemerintahan ini. Dirinya juga yakin Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, saya setelah hampir 4 tahun bekerja bersama Presiden Joko Widodo, melihat dari dekat, saya yakin komitmen beliau kepada kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, Partai Gerindra tidak boleh ragu-ragu dalam menghadapi hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan yang akan datang, kata Prabowo Subianto. Sebelumnya juga diketahui Partai Gerindra memerintahkan seluruh kadernya untuk mengklarifikasi pemberitaan yang kurang baik terkait Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan selain meluruskan, para kader juga dilarang untuk menjelek-jelekan pihak lain. Apabila ada berita-berita yang tidak baik agar diklarifikasi, agar diluruskan. Bapak Prabowo menyampaikan kepada kita agar tidak boleh menjelek-jelekan juga, ucap Riza di Gelanggang Remaja Jakarta Utara pada Minggu 25 Juni 2023. Riza mengaku Prabowo memerintahkan kader-kadernya untuk membalas yang menjelek-jeleknya untuk dengan kebaikan. Pertama adalah tulus. Pak Prabowo ini orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, membesarkan orang, ingat sama orang siapa saja. Ketulusannya, kebaikannya luar biasa. Inilah insya Allah yang membawa beliau keberkahan ini, ketulusannya. Beliau juga orang yang sangat tegas. Pemimpin ini membutuhkan orang-orang yang tulus, membutuhkan orang yang tegas. Selain itu, kader Gerindra pun turut diperintahkan untuk menyebarluaskan konten-konten positif terkait Prabowo Subianto melalui media sosial yang ada. Kekuatan-kekuatan hari ini yang dapat menyatukan kita bersama, kekuatan hari ini yang akan dimenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto, ujar ex-wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. Jelang pemilu 2024, Prabowo Subianto telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden Partai Gerindra. Namun hingga kini mereka masih belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya itu. Sejauh ini Gerindra bergabung di dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Belakangan ini juga muncul pula wacana peleburan dengan Koalisi Indonesia Bersatu menjadi koalisi permanen setelah pertemuan dengan Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar. Partai semua kita saling menghormati. Kita sekalipun beda pilihan pilpres, beda pilihan dalam pemilu legislatif, tapi sebagai anak bangsa, apalagi partai politik, tugasnya harus mempersatukan, menghormati, menghargai. Sekalipun beda pilihan, kalau diundang ya kita hadir. Itu bentuk penghormatan kami. Kita semua juga begitu. Kami juga demikian. Kalau ada acara juga mengundang partai-partai lain, kalau diundang juga kami akan datang.